Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya Kanelma Dan saya Kakak Asnat. Masih ingat kan? Kami berdua yang akan memandu pujian untuk sekolah minggu hari ini. Adik-adik semangat selalu ya. Seperti kakak sebelumnya, Kanelma juga mahasiswa teologi UKSW yang saat ini sedang belajar untuk memandu di sekolah minggu. Semoga kita bisa segera bertemu secara langsung ya adik-adik. Kita berharap kondisi terus membaik sehingga bisa segera kita laksanakan sekolah minggu di gedung gereja. Amin Kak Asnat, karena pandemi kemarin itu kita agak sulit ya berpergian. Mau pulang ke kampung halaman juga sulit, harus web. Belum nanti harus karantina juga. Kanelma jadi rindu kampung halaman. Kalau di ladang, Kanelma sering dengar ada suara Mbak. Suara apa itu ya Kak? Suara kambing lah Kak. Nah betul juga. Suara miau, suara apa itu ya? Kucing dong. Kalau Teo Temblong suara apa Kak? Itu suara katak tuh Kak. Kalau anak Tuhan suaranya gimana Kak? Suara anak Tuhan ya menyanyi, memuji Tuhan dong. Seperti lagu kita kali ini. Musik. Haleluya, suara anak-anak Tuhan memuji namanya.
Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa dulu ya adik-adik, mohon pertolongan pada Tuhan supaya sekolah minggu kita membawa berkat dan manfaat bagi kita semua. Mari berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur karena di pagi ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Untuk itu Bapak, Engkau berkati seluruh proses ibadah yang kami laksanakan di pagi ini supaya berjalan dalam damai dan sukacita. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak, anak-anak Tuhan memang patut memuji Tuhan ya. Karena tiap hari kita mendapat berkat yang melimpah dalam hidup kita. Betul Kak. Dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya, berkat Tuhan tuh selalu mengalir dalam hidup kita. Dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya. Nama Tuhan tuh selalu kita puji. Yuk, dengan penuh syukur kita pujikan bersama Dari Terbit Matahari. Musik. Kak Asnat, dari terbit matahari sampai pada masuknya kita patut memuji Tuhan. Dan ngomong-ngomong nih, dari terbit matahari sampai pada masuknya kegiatan Kak Asnat apa saja sih biasanya? Kegiatan saya, wah banyak lah Kak. Mulai bangun tidur, berdoa,
mandi, makan, terus kuliah, mengerjakan tugas kuliah, belajar, jalan-jalan sama teman, bersih-bersih kamar, ikut les, dan pelayanan. Pokoknya masih banyak lah, Kak. Wah, sama kita, Kak. Setiap hari Kak Nelma juga banyak melakukan aktivitas untuk memenuhi keperluan kita dan tugas-tugas kita sehari-hari. Namun, ternyata Kak, kita sebaiknya tidak melupakan satu hal di tengah-tengah kesibukan kita. Wah, satu hal apa lagi ya, Kak? Urus keperluan sendiri sudah, belajar dan kuliah sudah, refreshing sudah, pelayanan juga sudah. Apa ya yang masih kurang? Apa ya, penasaran kan? Di film Alkitab kita kali ini, kita semua akan diingatkan untuk tidak lupa melakukan satu hal itu. Wah, Kak Nelma makin bikin penasaran aja. Oh iya, siapa ini Kak yang akan bercerita? Kak Samuel dan Kak Diaf nih yang akan bercerita. Yuk kita siap-siap mendengarkan ceritanya ya. Namun sebelumnya kita pujikan satu lagu lagi. Firman Tuhan, ku dengar. Silakan Kak Samuel dan Kak Diaf. Terima kasih Kak Nelma dan Kak Asnat. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya Kak Diaf. Adik-adik masih ingat kan? Semoga adik-adik masih ingat ya Kak Diaf. Iya. Kalau nama kakak Samuel. Nah, sama seperti kakak-kakak sebelumnya. Kakak Samuel juga mahasiswa teologi dari UKSW yang sedang belajar untuk memandu sekolah minggu. Salam kenal ya adik-adik. Nah, adik-adik tentu saat ini sudah tidak sabar ya ingin mendengar cerita Alkitab. Iya, itu pasti betul sekali. Tentunya adik-adik sudah penasaran dengan ceritanya kakak. Nah, saat ini bacaan Alkitab yang akan kita pelajari bersama-sama diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai ke-38. Nah, kakak berdua sudah menyiapkan video pengantar ya adik-adik yang sesuai dengan bacaan kita. Yuk kita simak sama-sama. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 38. Filipus dan Sida-Sida dari Etiopia. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, salah satu dari murid Yesus, katanya, "Bangunlah dan pergilah ke sebuah jalan yang sunyi di sebelah selatan, ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Setelah mendengar firman Tuhan itu, Filipus langsung berangkat ke jalan tersebut tanpa tahu apa yang harus dilakukannya di sana. Filipus berjalan di sepanjang jalan itu dan melihat sebuah kereta sedang lewat. Dalam kereta itu ada seorang Sida-Sida dari Etiopia. Sida-Sida adalah pelayan khusus untuk ratu. Ia mau pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera mendekatinya dan melihat bahwa orang Etiopia itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus menyapa duluan dan bertanya kepada Sida-Sida itu, "Hai Tuan, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Orang Etiopia itu menghentikan membaca, menoleh kepada Filipus dan berkata,
Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada seorang pun yang membimbing aku untuk mengerti isi kitab ini? Apakah engkau tahu arti isi kitab ini? Kalau Tuan mau, aku bisa menceritakannya kepada Tuan. Maka orang Etiopia itu menyuruh Filipus naik ke dalam kereta dan duduk di sebelahnya. Sida-sida itu mulai bertanya-tanya kepada Filipus tentang kitab Nabi Yesaya. Tentang siapakah Nabi Yesaya menuliskan ayat ini? Apakah tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Kitab Nabi Yesaya yang mereka baca adalah menceritakan tentang nubuatan Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat 7-8. Maka Filipus mulai menceritakan kepada orang Etiopia itu tentang Injil, yaitu kehidupan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Mereka melanjutkan perjalanannya dan sampai di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu kepada Filipus, Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan jika aku dibaptis sekarang juga? Kalau Tuan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka tentu saja tidak ada halangan untuk dibaptis. Ya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah mati dan bangkit untuk aku. Maka orang Etiopia itu menghentikan keretanya dan mereka turun ke dalam air dan Filipus membaptisnya di pinggir jalan. Setelah dibaptis, maka orang Etiopia itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita karena ia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, adik-adik, demikian cerita Alkitab kita. Tadi kita sudah sama-sama saksikan bahwa malaikat Tuhan meminta Filipus untuk pergi ke jalan turun dari Yerusalem menuju ke Gaza. Semula Filipus tidak tahu apa yang harus dikerjakan di sana. Kemudian Filipus melihat seorang sida-sida dari Etiopia yang sedang dalam perjalanan pulang seusai beribadah di Yerusalem dengan menaiki kereta. Nah, sida-sida itu artinya seorang yang mempunyai jabatan di kerajaan. Nah, Roh Kudus menuntun Filipus untuk mendekati kereta yang dinaiki oleh sida-sida itu. Filipus kemudian melihat sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian Filipus bertanya, apakah ia paham tentang kitab yang sedang dibacanya? Kemudian sida-sida itu menjawab, ia tidak paham karena tidak ada yang menerangkan kepada mereka. Dengan sabar, Filipus menjelaskan kepadanya bahwa kitab Yesaya itu menubuatkan tentang Tuhan Yesus, Sang Mesias, yang harus menderita untuk korban penebusan dosa. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Sang Mesias, maka ia akan diselamatkan. Sida-sida Etiopia itu pun menyatakan diri bahwa ia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, bahwa Tuhan Yesus merupakan anak Allah itu sendiri. Ia pun meminta Filipus untuk membaptiskan dirinya. Wah, pengikut Tuhan Yesus jadi bertambah ya Kak Samuel. Betul Kak Dia. Untungnya Filipus itu mau dengan sabar untuk menolong dan menjelaskan kepada sida-sida Etiopia itu, supaya ia paham tentang kitab yang sedang dibacanya. Coba kalau Filipus tadi tidak mau menolongnya, mungkin saja sida-sida itu tidak akan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Iya Kak Sam, itulah manfaat kalau kita mau meluangkan waktu untuk menolong orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ingat ya adik-adik, tadi Kak Nelma dan Kak Asnat sudah menyampaikan bahwa di sela-sela kesibukan kita sehari-hari seperti makan, berdoa, pelayanan, belajar, les, sekolah, bermain, dan lain sebagainya, ada satu hal penting nih yang harus kita laksanakan, yaitu meluangkan waktu kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita. Nah adik-adik, menolong itu tidak harus dengan memberikan uang atau memberikan hadiah. Kita juga bisa memberikan tenaga kita juga bisa membagikan pengetahuan kita juga bisa memberikan waktu kita untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Contohnya nih ya teman-teman, adik-adik semua, jika ada teman-teman kita yang kesulitan dalam belajar nih, kita bisa mengajak dia untuk belajar bersama-sama.
Dan juga jika misalnya mama kita baru pulang dari pasar terus barang bawaannya itu berat, itu kita bisa membantunya, kita bisa membantu mengangkat barang bawaan mama kita. Terus jika kita melihat ada teman kita nih yang sedang bersedih, kita juga bisa membantu dan menghibur serta mendoakan dirinya. Nah, adik-adik, seperti Filipus yang menjadi berkat tadi, karena dia bersedia menolong dengan membagikan pengetahuannya pada sida-sida Ethiopia tadi. Nah, kemudian anak-anak sekolah minggu juga bisa menjadi berkat dengan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita ya adik-adik. Ya, begitu ya adik-adik sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau boleh menolong, Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami semua Tuhan. Kami boleh bangun pagi dan boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati Tuhan. Tuhan menolong kami, teman-teman dan adik-adik semua, agar kami mau meluangkan waktu kami Tuhan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan ya Tuhan. Dimulai dari lingkungan kami sekitar Tuhan, misalnya di rumah, di jalan, di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membuka, Tuhan menolong kami Tuhan, agar kami boleh mampu untuk menolong teman-teman kami yang membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kegiatan kami ke depannya Tuhan. Tuhan, mari menolong kami, selalu membimbing kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang dapat membantu dan menolong orang banyak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Mari mengampuni dosa dan salah kami yang banyak, karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikian sekolah minggu kita kali ini ya adik-adik. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Yeay. Siap menolong dan menjadi berkat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.